Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, senang bisa menjumpai kita semua dengan kesehatan, dengan damai, dengan sukacita, dengan semangat tentunya, dan antusias, dan tentu tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dan segala sesuatu yang kita alami, baik atau tidak baik, situasinya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Jangan lupa untuk saat teduh kita 1 tahun, baca kitab Kejadian pasal 50 sampai kitab Keluaran pasal kedua ayat yang ke-10. Lalu jangan lupa kita baca juga kitab Matius pasal 16 sampai pasal 17 ayat 9. Lalu Mazmur pasal 21 ayat 2 sampai 14. Dan kita juga membaca Hikmat Sulaiman dari pasal 5 ayat 1 sampai 6. Dan kita sudah belajar kemarin bagaimana pentingnya kita mengerti tentang prinsip kerajaan Allah atau konsep kerajaan Allah. Karena itu yang membuat kita berbuah 30, 60, 100 ketika kita bisa memahami. Dan kerajaan Allah bicara tentang bagaimana Tuhan, pengaruh yang dia bangun. Dia berharap lewat umat ciptaannya pada waktu itu, dia bisa membangun pengaruh, nilai-nilai, prinsip-prinsip daripada apa yang Tuhan mau. Dan ketika waktu itu manusia hidup di dalam pemerintahan Allah, manusia mengalami otoritas yang luar biasa, kuasa. Diberi nama binatang-binatang. Dan ketika Tuhan ciptakan, kata-katanya berkuasalah. Jadi kita perlu memfokuskan diri kita. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan ingin kita sebagai orang percaya mencari kerajaan dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, dipenuhi, dicukupkan roh, jiwa, tubuhnya. Kita nggak perlu yang lain Bapak Ibu, hanya Tuhan. Dan kita akan mengalami kebutuhan kita ditolong oleh Tuhan. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat ini berkata berbahagialah. Jadi kunci kebahagiaan itu Tuhan kasih, Tuhan beritahu bahwa kuncinya itu dalam mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita akan jadi orang yang bahagia ketika lapar dan haus kita itu bukan yang lain-lain. Banyak orang pengen mencari kepuasan batin. Kenapa orang terikat dengan narkoba, dengan minuman keras, selingkuh, tidak cukup istrinya satu atau suaminya satu? Karena dia merasa nggak puas, sehingga dia perlu mencari yang lain. Kenapa banyak terjadi ikatan-ikatan yang begitu luar biasa? Karena dia nggak merasa cukup. Sementara kunci untuk merasa cukup itu adalah ketika kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, ada kelaparan, kehausan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan, puas, cukup. Kita akan penuh, terisi, karena kita merasa kosong. Dan kunci keterisian dan kepenuhan kita itulah ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Justru kita akan terisi penuh, karena kita coba mengisi kekosongan jiwa hidup kita dengan yang lain-lain. Kita tambah kosong, seperti minum air laut. Makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Nggak ada rasa cukup. Karena itu Tuhan sedang mengajarkan bahwa kerajaannya dan kebenarannya itu adalah sesuatu yang perlu diprioritaskan untuk hidup kita benar-benar bisa bahagia dan bisa dipuaskan, dipenuhi. Saudara nggak perlu ngejar-ngejar hal-hal ya. Makanya orang ketika nggak penuh, dia coba dandanin wajahnya, penampilannya ya. Dia tetap nggak puas, tetap nggak pede. Karena itu konsep kerajaan Allah adalah konsepnya Allah sendiri. Dan itu terjadi ketika dia pertama kali menciptakan manusia. Dia berkata berkuasalah atas bumi. Jadi rencana Allah bagi manusia adalah untuk memperluas kerajaan atau pemerintahan surganya di bumi ini melalui prinsip di mana kita disuruh beranak cucu. Gambar-gambar Allah itu perlu diperbanyak. Dalam kitab Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Ini menggunakan kata mamlakah atau basilia, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada perpindahan konsep surga di surga untuk dihadirkan di bumi. Makanya doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
surga. Jadi tugas kita Bapak Ibu, tugas gereja, tugas umat ketebusannya adalah membangun pengaruh dan budaya surga di bumi. Jadi kita perlu hadirkan pengaruh dan nilai-nilai budaya surga di bumi. Kita, saudara mungkin bekerja sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai hakim, sebagai pengacara. Jangan saudara sama dengan dunia ini. Saudara bekerja hanya sebatas uang, ya, gaji yang gede dan segala macam. Nggak salah kita punya gaji yang gede. Tapi tentu ketika kita ada di tempat-tempat itu, Tuhan mau kita, orang percaya yang telah ditebus, Tuhan mau kita membangun pengaruh dan budaya surga itu. Dengan membangun sifat-sifat daripada Allah, sifat-sifat Sang Raja. Sehingga lewat hidup kita, waktu orang melihat kita, orang melihat Sang Raja, orang melihat Yesus Kristus, saudara-saudara. Karena itu, ini yang dimaksud adalah Basilia, membangun pengaruh. Kita membangun nilai budaya, moralitas kerajaan, pemerintahan Sang Raja. Karena goal Allah dari awal sampai akhir adalah pemerintahannya menjadi nyata atas dunia ini melalui ciptaannya. Dialah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadi goal Allah dari awal sampai akhir adalah pemerintahannya menjadi nyata. Karena itu lewat kita, Efesus 1 ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kitalah yang harusnya memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan kepenuhan Allah itu kita alirkan kebenaran, kesucian, kebaikan, kasih, kemurahan, semua yang indah, semua yang suci, semua yang mulia, yang patut didengar. Dari gereja, gereja yang mengalirkan itu. Sampai dunia usaha penuh dengan segala kepenuhan Allah. Dunia militer penuh dengan segala kepenuhan Allah. Dunia peradilan penuh dengan segala kepenuhan Allah. Dunia gereja, dunia sosial penuh dengan segala kepenuhan Allah. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dikuduskanlah namamu di tengah-tengah kami. Diberkatilah umatmu. Lawat dan tolong kami untuk kami mengerti misi Tuhan. Misi kerajaanmu. Supaya kami membangun nilai, budaya, prinsip, sifat-sifat daripada Sang Raja. Daripada Allah sendiri. Untuk lewat hidup kami terbangunlah nilai dan budaya surga itu. Karena itu ini kami. Pakai kami jadi saluran berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.